Shalom, selamat malam, salam jumpa kembali bersama dengan Jemaat Elim Balikpapan, Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah kilometer 24 dalam lawatan kasih Tuhan melalui doa malam dan edisi rehat 3 Mei 2000. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita datang kepada dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon hikmat di dalam doa kita berdoa. Kesyukuran kepadamu ya Bapa di surga atas segala karya kasih karunia Tuhan dalam sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di kesempatan ini kembali kami dalam doa malam kami, dalam kerinduan kami untuk membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami sehingga hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami mengalami lawatan Tuhan melalui sabda kebenaran Tuhan. Tuhan, ini kami siap mendengarkan sabda kebenaran-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini terpilih dari Yehezkiel pasal 34 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Yehezkiel pasal 34 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Tetap di bawah judul perikop, Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari domba-dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungai dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu.
Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa aku menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu kerukan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu, dan meminum air yang sudah dikerukan kakimu? Demikian pembacaan kita pada kesempatan ini. Yang bersukacita berbahagia ialah kita semua yang selalu merindukan kedekatan dengan Tuhan dan sapaan kasih kebenarannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini, kita kembali bersama-sama diajak dalam perenungan dengan satu tema pemimpin yang bertanggung jawab. Tumak panata umpetongan pasana. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memahami apa yang dipimpinnya dan kepemimpinan itu sendiri. Seorang pemimpin tidak hanya sekedar mengatakan bahwa dirinya adalah pimpinan atau seorang pemimpin, tetapi memaknai dalam kehidupannya bahwa ia diberikan kepercayaan untuk mengontrol, mengarahkan, membangun kerjasama dengan semua orang yang dipimpinnya agar mencapai tujuan dalam kepemimpinannya. Adalah benar bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar, memiliki tanggung jawab yang tidak mudah. Setidaknya ia mampu mensejahterakan anggotanya. Karena jika tidak mampu mensejahterakan anggotanya, maka seringkali ada pemahaman yang muncul bahwa ia adalah pemimpin yang gagal. Kemudian apa kata firman Tuhan tentang pemimpin? Melalui kitab Nabi Yeskel pada kesempatan ini mau menyampaikan firman-Nya untuk menegur gembala-gembala atau pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Tuhan mengecam para gembala Israel yang jahat. Para gembala dalam hal ini ditujukan kepada pemimpin-pemimpin atau raja-raja Israel yang tidak bertanggung jawab, karena mereka hanya mementingkan diri sendiri, egois, dan bahkan bersifat serakah. Tuhan menegur mereka karena tidak melakukan tanggung jawab dengan benar, ibarat seorang gembala yang membiarkan gembalaannya tidak menikmati apa yang seharusnya. Seorang gembala hanya menikmati susu, mengambil bulu domba untuk membuat pakaian, menyembelih domba yang gemuk, namun tidak mengembalakannya dengan baik. Para pemimpin hanya mau mengambil keuntungan, tetapi tidak memperhatikan kesejahteraan bangsanya. Ketika saudara-saudara dan saya mendapat kepercayaan sebagai pemimpin, baik dalam jemaat, keluarga,
lingkungan masyarakat yang lebih luas. Hal yang perlu kita nyatakan bersama ialah tanggung jawab itu. Sekalipun terkadang kita meneteskan air mata, terkadang kita dicemooh, dimaki, diomongin di belakang, bahkan kita direndahkan, kita dianggap tidak benar. Tetapi ketika kita menyatakan tanggung jawab, terlebih kepemimpinan kita di mana Tuhan yang menempatkan kita, maka tentunya yang akan menilai kita pertama ialah Tuhan. Biarkan Tuhan yang berproses dalam kepemimpinan yang kita lakukan. Mengapa kita perlu menyatakan tanggung jawab ini? Karena jikalau kita dipilih oleh Tuhan sebagai seorang pemimpin, tidak selamanya kita akan menjadi seorang pemimpin. Tidak selamanya kita akan memimpin. Karena itu, pakailah segala karunia Tuhan, pakailah anugerah Tuhan dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dan nyatakan kesejahteraan bagi orang-orang yang kita pimpin. Kalau tugas kami sebagai gembala, tugas kita sebagai pemimpin di tengah keluarga, di tengah masyarakat, maka kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab atas domba-domba kita, atas orang-orang yang dipercayakan kepada kita, sehingga mereka dapat menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Pemimpin adalah orang yang melayani dan bukan penguasa. Ia memimpin bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bagi orang lain yang dipimpin. Ia harus menyatakan dengan benar apa yang menjadi tanggung jawabnya menurut kebenaran Tuhan. Dia membaik
Mari kita satu dalam doa. Bersyukur kembali kepadamu ya Tuhan di malam hari ini. Kami sungguh terberkati karena lawatan Tuhan terus nyata bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami boleh tetap memuji memuliakan kebesaran nama-Mu. Kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu dalam doa malam bersama pada kesempatan ini. Kami bersyukur untuk sabda kebenaran-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Kiranya kami semakin menghayati kehidupan kami yang terus berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Sungguh kami boleh diajarkan bagaimana kami terus mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya pemimpin hidup kami. Tuhanlah Sang Gembala yang agung dan sejati, yang selalu mengarahkan kami, yang selalu menuntun kami dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami bersama dengan anggota-anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh juga berdoa bagi segenap anggota keluarga kami yang tidak bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada. Kami bersyukur kami boleh berdoa buat segenap kekasih-kekasih Tuhan yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, baik menjalani perawatan di rumah sakit maupun menjalani perawatan jalan. Kami bersyukur kami boleh berdoa buat anak-anak Tuhan yang pada kesempatan ini dalam pergumulan dalam segala hal. Kami percaya bahwa sebesar dan seberat apapun pergumulan yang tengah diperhadapkan kepada kami, kuasa kasih Tuhan jauh melebihi kesemuanya itu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah kami, bahkan seluruh para dokter, para medis yang menjadi bagian terdepan dalam penanggulangan COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan hikmat-Mu bagi mereka, Engkau menopang mereka dengan penguatan kesehatan, sehingga terus menyatakan karya nyata demi seluruh masyarakat, demi seluruh umat Tuhan. Pun juga di belahan dunia ini Tuhan, yang juga tengah bergumul dengan COVID-19, kami percaya bahwa waktu dan cara Tuhan nantinya akan jauh lebih indah. Tuhan, kami percayakan kehidupan kami selanjutnya di malam hari ini. Semoga Tuhan terus memelihara menjaga kami terus terberkati dalam peristirahatan kami, dan esok pagi pula juga ketika kami bangun menikmati hari Tuhan yang baru, kami mengalami keberkatan di dalam Tuhan. Tuhan berkati kami segenap jemaat Tuhan, segenap rekan sekerja Tuhan di tengah-tengah jemaat. Berikan hikmat-Mu dalam ketulusan dan kerendahan hati, sehingga tanggung jawab pelayanan yang tetap kami nyatakan demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, ini kami yang datang kepadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam Yesus Kristus, Sang Pemimpin kehidupan kami. Haleluya. Amin.
Sampai jumpa kembali dalam edisi selanjutnya. Selamat malam, Tuhan